Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rensi Aprilianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang Incoterm 2020. Sebelumnya, apa itu Incoterms? Incoterms atau International Commercial Term merupakan suatu terminologi atau ketentuan yang digunakan bagi para pelaku perdagangan internasional ketika mengirim barang dalam transaksi atau kontrak. Incoterm juga adalah kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterm menjelaskan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli yang berhubungan dengan pengiriman barang. Pasti pada penasaran nih, apa aja tujuan dari Incoterms? Yang pertama, memberikan pilihan ketentuan pengiriman bagi importir dan eksportir. Yang kedua, mengatur hak dan kewajiban yang ditanggung oleh importir dan eksportir. Dan yang ketiga, meminimalisir kesalahan interpretasi atau tanggung jawab antara importir dan eksportir. Selanjutnya, mari kita bahas tentang DPU atau Delivered at Place Unloaded. Incoterm yang secara eksplisit mewajibkan seller untuk melakukan bongkar muat. Incoterm ini mengharuskan pembeli untuk melakukan semua kewajiban. Penjual bertanggung jawab atas pengiriman barang sampai ke lokasi tujuan. DPU merupakan satu-satunya aturan Incoterms yang mewajibkan penjual untuk membongkar barang di tempat tujuan. DPU dapat diterapkan pada moda transportasi apa saja, dan lebih dari satu moda transportasi loh. Pembeli dan penjual harus menentukan dan menyepakati nama tempat dan tujuannya. Lalu apa aja sih kewajiban penjual dan pembeli dalam DPU ini? Yang pertama, bagi penjual wajib menyiapkan barang dan faktur, lalu biaya bongkar, biaya pemeriksaan, dan yang terakhir gerbong utama yang digunakan untuk melakukan pengiriman barang. Selanjutnya, apa sih kewajiban bagi pembeli? Yang pertama ada pembayaran barang, yang kedua biaya pemeriksaan, dan yang ketiga pengangkutan selanjutnya untuk digunakan dari titik yang telah disepakati. Selanjutnya ada free on board, sebuah skema pembayaran dalam kegiatan ekspor-impor di mana eksportir hanya menanggung biaya pengiriman ke pelabuhan terdekat saja atau pelabuhan yang sudah disepakati. Penjual mengirimkan barang hingga ke atas kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan yang disebutkan oleh pembeli. Resiko hilang atau kerusakan barang juga biaya selanjutnya beralih tangan dari penjual ke pembeli saat barang tiba di atas kapal. Dan biasanya FOB ini digunakan untuk akomodasi transportasi laut loh. Nah, di FOB ini ada juga kewajiban seller dan kewajiban buyer. Untuk kewajiban seller, yang pertama, membuat invoice penjualan. Yang kedua, mengurus perizinan terkait pengiriman barang seperti izin ekspor, pabean, dan sebagainya. Yang ketiga, mengirim produk sesuai kesepakatan transaksi. Yang keempat, membayar biaya terkait pemeriksaan, pengukuran penimbangan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, mengirim konfirmasi kepada pihak pembeli bahwa produk telah dikirim. Selanjutnya, kewajiban buyer atau pembeli. Yang pertama, mendapatkan izin impor dan kepabeanan. Yang kedua, melunasi semua tagihan pembayaran produk. Yang ketiga, melakukan pemesanan pengangkutan produk. Dan yang keempat, menanggung semua biaya resiko dan pembayaran lain. Dan yang terakhir, mengambil produk yang dipesan ketika sudah tiba di tujuan pemesanan. Selanjutnya, ada perubahan pada Incoterm 2020. Yang pertama, perubahan pada delivery at terminal menjadi delivered at place unloaded untuk memperjelas bahwa tempat tujuan bisa di mana saja, tidak hanya terminal. Yang kedua, Incoterm 2020 kini secara eksplisit mengalihkan tanggung jawab dan biaya tambahan terkait keamanan kepada penjual. Dan yang ketiga, CIF kini mengharuskan asuransi dengan nilai minimum yang mencakup Institute Carries Clause A dan C. Kalian tahu nggak kalau istilah Incoterms dicetuskan oleh International Chamber of Commerce atau ICC atau Kamar Dagang Internasional? Incoterms pertama kali digunakan pada tahun 1936. Daftar kumpulan istilahnya diperbarui setiap 10 tahun. Yang paling baru saat ini adalah Incoterm 2020 menggantikan Incoterm 2010. Incoterm 2020 ini merupakan pembaruan yang digunakan mulai per 1 Januari 2020. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.